Ini adalah kawasan Harmoni. Mungkin masyarakat Jakarta mengetahui apa di mana kawasan Harmoni itu berada. Kawasan Harmoni terletak di kota Jakarta Pusat di Kecamatan Gambir dan berada di antara 4 kelurahan yaitu Gambir, Kebon Kelapa, Petojo Utara, dan Petojo Selatan. Kawasan Harmoni berada di persimpangan antara Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Insinyur Juanda, Jalan Veteran, Jalan Majapahit, dan Jalan Suryo Pranoto. Pada masa sekarang, Harmoni mungkin diketahui masyarakat Jakarta, tetapi yang diketahui mungkin seperti keramaiannya, pertokoan, gedung tinggi, atau halte pusat Transjakarta yang berlokasi di kawasan tersebut. Di balik dari beberapa hal tersebut, kawasan ini memiliki sejarah yang penting dalam perkembangan kota Jakarta, terutama pada awal abad ke-20 di mana Jakarta masih bernama Batavia dan masih berada dalam kekuasaan Hindia Belanda. Pada tahun 1920 dan 1930-an, kawasan Harmoni sudah sangat berkembang sebagai bagian dalam modernisasi kota Batavia. Dan pada masa tersebut, terdapat bangunan-bangunan yang memiliki sejarah unik serta fasilitas-fasilitas umum yang berperan penting dalam modernisasi kota Batavia. Tapi, jika dilihat pada masa sekarang, kawasan Harmoni sudah berubah drastis sejak masa kolonial Belanda. Dan banyak bangunan dan fasilitas yang ada di kawasan ini sudah tidak ada lagi atau berubah. Tertarik melihat sejarah kawasan Harmoni? Ayo kita undur waktu untuk memvisualkan sejarah yang ada di kawasan Harmoni. Sebelum kita melihat sejarah kawasan Harmoni, kita bertanya dulu, kenapa kawasan Harmoni bisa ada dan berkembang modern? Untuk itu kita undur waktu ke abad 18, karena terjadi beberapa peristiwa. VOC telah dibubarkan pada 31 Desember 1799. Kota Batavia dilanda masalah wabah akibat berkurangnya kebersihan dan banjir yang menimpa kota tersebut. Serta kerajaan Belanda jatuh ke tangan Prancis oleh Napoleon di tahun 1791. Pada tahun 1807, Herman William Dendles diangkat sebagai gubernur jenderal koloni di Asia. Ia ditugaskan untuk memperbaiki kota Batavia yang bermasalah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, ia berencana untuk memindahkan pusat pemerintahan Batavia dari kota tua ke selatan Batavia bernama Weltevreden, yang sekarang dikenal sebagai Kecamatan Gambir. Di dalam Weltevreden terdapat kawasan Harmoni, maka termasuk sebagai bagian dalam modernisasi kota Batavia. Karena itulah mengapa kawasan Harmoni memiliki sejarah penting dalam perkembangan kota Batavia. Yuk kita lihat sejarah yang ada di kawasan Harmoni ini. Apakah Anda tahu kenapa kawasan ini bernama kawasan Harmoni? Hal ini dikarenakan di kawasan ini terdapat sebuah gedung yang bernama Society de Harmony. Gedung ini terletak di antara sudut Rijswijk, kini dikenal sebagai Jalan Veteran, dan Rijswijkstraat, kini dikenal sebagai Jalan Majapahit. Gedung ini dirancang oleh arsitek Melayu bernama Abdul Hamid dan diresmikan pada tahun 1815. Pada saat peresmian Gedung Harmoni, Gubernur Jenderal Raffles membuka pintu dan membuang kuncinya ke kanal di depannya dan menyatakan bahwa gedung ini tidak akan ditutup. Gedung ini merupakan tempat berkumpulnya masyarakat elit Eropa untuk berpesta dan berdansa. Di tempat ini, status sosial masyarakat elit tanpa malu dipertontonkan. Selain itu, tempat ini bukan hanya sebagai tempat berpestanya masyarakat elit Eropa, tetapi juga tempat perpustakaan dari Batavian Society of Art and Science untuk menambah pengetahuan dan budaya bagi masyarakat Batavia. Bagaimana kondisi bangunan sekarang? Gedung Harmoni dibongkar pada tahun 1985 dikarenakan untuk memperluas Jalan Majapahit dan sisa lahan bangunan digunakan sebagai tempat parkir gedung sekretariat negara. Sayang sekali, bangunan bersejarah tersebut dibongkar. Salah satu gedung bersejarah lainnya yang ada di kawasan Harmoni adalah Hotel Des Indes.
Hotel Des Indes terletak di Jalan Pavilion West, kini dikenal dengan Jalan Gajah Mada. Diresmikan pada tahun 1860, hotel ini dikenal sebagai hotel termewah bukan hanya di Batavia, tetapi juga di seluruh Asia Tenggara. Hotel ini hanya dikhususkan untuk tamu-tamu asing yang terhormat, orang-orang terpandang, dan para pejabat kolonial. Hotel ini dikenal dengan fasilitas-fasilitas mewah untuk membuat tamu hotel nyaman menginap, seperti lapangan tenis, taman rusa, pertunjukan musik, dan satu fasilitas yang membuat hotel ini terkenal yaitu Rice Tafel. Rice Tafel merupakan suatu acara makan dengan nasi dan lauk pauk. Tetapi hal yang membuat acara makan ini spesial adalah cara penyajiannya. Cara menyediakan lauk pauknya ke para tamu adalah dengan diantar oleh suatu barisan pelayan yang menggunakan pakaian khas. Jumlah pelayannya dapat mencapai sekitar 20 orang, masing-masing membawa hidangan lauk pauk dan menghidangkannya dengan cara satu persatu secara bergantian dengan mendatangi meja tamu seperti melayani raja-raja. Selain itu, hotel ini pernah menjadi saksi sejarah dalam kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang menjajah Indonesia termasuk Batavia dari Belanda, dan hotel ini pernah digunakan untuk menempatkan sementara salah satu proklamator bernama Muhammad Hatta. Selain itu, 7 Mei 1949, hotel ini digunakan sebagai tempat perundingan Rom Royen untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia dari kerajaan Belanda. Bagaimana kondisi bangunan sekarang? Setelah kemerdekaan, popularitas hotel ini menurun akibat berkurangnya manajemen dan keadaan perekonomian negara yang menurun, serta adanya hotel mewah baru bernama Hotel Indonesia yang dibuka pada tahun 1962 untuk persiapan Asian Games 1962. Maka pada tahun 1971, hotel tersebut dibongkar dan dijadikan sebagai pertokoan Duta Merlin yang kini merupakan supermarket Carrefour. Tepat di sebelah kiri Hotel Des Indes terdapat sebuah bangunan. Bangunan tersebut merupakan bank yang dimiliki oleh perbankan Pospar Bank. Pospar Bank didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1897. Bank tersebut terletak di Jalan Molenvliet West, kini dikenal sebagai Jalan Gajah Mada. Tujuan berdirinya Pospar Bank adalah untuk mengajak masyarakat Batavia untuk gemar menabung dan memperkenalkan lembaga perbankan secara luas kepada masyarakat. Pada masa tersebut, masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang tidak gemar menabung. Selain itu, berdirinya Pospar Bank sebagai awal baik pertumbuhan perekonomian negara, serta pemerintah dapat mengkontrol arus uang yang beredar di Indonesia. Gedung yang berada di kawasan Harmoni merupakan salah satu cabang Pospar Bank yang dibangun pada tahun 1930 oleh arsitek Van Gogh. Di dalam gedung tersebut, masyarakat sekitar dapat melakukan aktivitas perbankan seperti menabung, membuka nasabah, memberikan kredit, dan masih banyak aktivitas lainnya. Pada saat pendudukan Jepang pada tahun 1942, Pospar Bank diganti dengan Bank Kyokun Kyoku dengan tujuan yang sama seperti Pospar Bank sebelumnya. Pada saat kemerdekaan Indonesia, Kyokun Kyoku diambil alih oleh pemerintah Indonesia menjadi kantor tabungan pos. Kemudian diganti namanya pada tahun 1950 dengan nama Bank Tabungan Pos. Lalu pada tahun 1963 diubah lagi namanya menjadi Bank Tabungan Negara, dikenal dengan BTN. Pada masa kini, bangunan tersebut masih berdiri walaupun hanya bagian depannya saja. Hal ini dikarenakan pada tahun 1990 bagian dalam Pospar Bank dibongkar untuk dibangunnya menara BTN. Pada tahun 2018, bagian depan Pospar Bank tersebut dijadikan sebagai Museum Bank BTN untuk mempelajari sejarah terbentuknya Bank BTN. Bukan hanya bangunan-bangunan saja yang memiliki sejarah di kawasan Harmoni ini, tetapi juga terdapat sarana transportasi publik yang dulu beroperasi pada masa kolonial Belanda. Transportasi publik tersebut adalah tram. Tram adalah kereta yang berjalan di atas rel
tetapi tidak seperti kereta api yang memiliki jalur rel sendiri. Jalur tram bergabung dengan jalanan biasa dengan kapasitas dan kecepatan yang rendah. Tram pertama kali beroperasi pada tahun 1869 dengan menggunakan tenaga 4 kuda untuk mendorong tram dan hanya memiliki satu jalur dari Kota Tua sampai Harmony. Pada tahun 1881, tram kuda digantikan dengan tram uap, dan tram uap lebih memuaskan dan lebih populer dibanding tram kuda. Tetapi tram ini menerapkan sistem kebijakan rasisme yang penumpangnya dibagi menjadi 3 kelas. Kelas 1 dikhususkan kepada orang Eropa, sedangkan orang asing lainnya seperti dari Tiongkok atau Arab naik ke kelas 2. Sedangkan kelas 3 untuk orang pribumi. Orang Betawi menyebut kelas ini sebagai kelas kambing. Pada tahun 1899, tram uap digantikan dengan tram listrik, dan pada masa tram listrik sudah terdapat 5 jalur tram dan hampir menyeluruhi seluruh wilayah Batavia pada masanya. Pertanyaannya, kenapa di masa sekarang tram tidak beroperasi lagi? Hal ini dikarenakan setelah kemerdekaan Indonesia, tram sebenarnya masih diminati oleh masyarakat, tetapi dengan manajemen yang buruk, kurangnya perawatan, serta kurang tertib dalam bayar angkutan, membuat tram dianggap sebagai transportasi yang tidak efisien. Maka sekitar tahun 1960-an, seluruh pengoperasian tram dihentikan dan seluruh jalur rel diaspalkan karena terlalu mahal untuk membongkar rel dari jalan, dan bus dijadikan sebagai pengganti tram. Tetapi tram memiliki penerus spiritualnya dalam bentuk bus Transjakarta dengan jalur khusus untuk bus tersebut, dan Harmony ditempatkan sebagai pusat pertemuan beberapa jalur bus Transjakarta. Mungkin jika Anda melintasi kawasan Harmony, Anda dapat melihat sebuah kali melewati jalan antara Gajah Mada dan Hayamuruk, serta jalan Insinyur Juanda dan Veteran. Nama kali tersebut adalah Molenvliet, dan kali tersebut juga memiliki sejarah dalam perencanaan tata kota di Batavia. Sekitar abad ke-17, kota Batavia sering dilanda bencana banjir ketika musim hujan tiba. Hal tersebut dapat menimbulkan wabah penyakit yang menyerang penduduk Batavia. Maka, gubernur pada masa tersebut, Jenderal Jan Pieter Zoonkoen, harus membuat rencana agar Batavia tidak terendam banjir saat musim hujan tiba. Maka ia bekerja sama dengan Kapiten Tiongkok Pua Beng Dam untuk membuat rencana agar Batavia tidak terendam banjir lagi. Rencananya tersebut adalah untuk membuat sebuah saluran air, kini dikenal dengan Molenvliet. Pembangunan Molenvliet memiliki panjang sekitar 3 km dari ujung Kota Tua sampai di kawasan Harmony, dan kemudian bercabang antara mengarah ke Sungai Krukut di selatan atau Sungai Ciliwung di timur. Molenvliet dulunya bukan saluran kali, tetapi saluran kanal, dikarenakan kanal tersebut digunakan sebagai saluran angkutan barang dagang. Molenvliet atau dalam bahasa Belanda Molvit berasal dari 2 kalimat. Mol berarti kicir dan vliet berarti aliran. Hal ini dikarenakan banyaknya kicir di saluran kanal tersebut. Kanal Molenvliet berperan dalam memperlancar perkembangan dan pemekaran kota Batavia ke arah selatan. Hal tersebut membuat terciptanya Weltevreden atau sekarang dikenal Gambir, termasuk kawasan Harmony. Pada masa sekarang, kanal tersebut tidak dilintasi oleh perahu-perahu lagi, tetapi Molenvliet masih berfungsi untuk mengurangi permasalahan banjir yang ada di kota Jakarta. Terletak di jembatan antara Jalan Insinyur Juanda dan Jalan Veteran, Anda bisa melihat patung Hermes. Patung yang terbuat dari perunggu tersebut menggambarkan dewa Hermes dari mitologi Yunani yang disimbolkan sebagai dewa perlindung perdagangan. Patung tersebut berasal dari pedagang bernama Carl Wilhelm Stolz. Ia berasal dari Jerman yang kemudian menjadi warga negara Belanda dan membuka bisnisnya di Batavia. Patung ini dibeli sekitar tahun 1920-an di Hamburg, Jerman. Pembuatan patung tersebut didasari dari hasil karya patung Hermes dari Giovanni Bologna. Awalnya patung Hermes tersebut dipajang di halaman rumah Stolz di Meester Cornelis atau dikenal sekarang sebagai Jatinegara. Namun,
Istrinya tidak suka dengan patung tersebut ditempatkan di rumahnya. Baginya, patung Hermes tersebut telanjang dan terlalu vulgar. Sang istri meminta Stolz untuk menyingkirkan patung tersebut, tetapi Stolz menolaknya. Pada tahun 1930, Stolz memberikan patung tersebut kepada pemerintah Hindia Belanda sebagai rasa syukur karena telah diberi kesempatan untuk menjalankan bisnis di Batavia. Maka pemerintah meletakkan patung tersebut di pagar jembatan Harmoni sebagai simbol untuk menjaga dan melindungi pedagang yang berada di kawasan Harmoni tersebut. Patung yang sekarang masih berdiri di kawasan Harmoni tersebut adalah replika dari patung asli. Hal ini dikarenakan pada tahun 1999 patung tersebut direstorasi oleh pemerintah DKI Jakarta dan pada tahun 2000 diletakkan di belakang Museum Sejarah Jakarta atau dikenal sebagai Museum Fathahillah dan dibuatkan replikanya oleh pematung Arsono untuk diletakkan di kawasan Harmoni. Demikianlah sejarah-sejarah yang ada di kawasan Harmoni. Beberapa sejarah yang ada di kawasan ini sayangnya sudah tidak ada lagi. Dan yang masih ada di masa kini sudah berubah dari fungsi aslinya. Beberapa sejarah tersebut menyimpan nilai penting dalam perkembangan kota Jakarta. Dan jika kita tidak belajar akan sejarah tersebut, bukan hanya kita akan kehilangan identitas serta sejarah kota Jakarta, tetapi juga akan hilang nilai-nilai yang dapat kita pelajari dalam perkembangan kota Jakarta. Ini harus menjadi pembelajaran bagi kita masyarakat Jakarta untuk selalu menjaga dan melestarikan sejarah yang ada di kota Jakarta. Saya berharap dengan video ini Anda dapat menambah pengetahuan akan sejarah kawasan Harmoni dan semakin peduli dengan sejarah yang ada di kota Jakarta ini. Sekian video ini dan saya ucapkan terima kasih.